Tiba Al-Ali, seorang YouTuber berumur 22 tahun, menjadi korban dalam pengabaian yang dilakukan oleh orang-orang yang semestinya melindunginya. Kasus ini terjadi pada tahun 2023 dan dalam video ini akan dipaparkan secara umum apa yang sebenarnya akan terjadi pada Tiba Al-Ali ini. Kenapa bisa sampai seperti itu dan apa yang akan terjadi pada kelanjutannya. Tiba Al-Ali lahir di Irak pada tahun 2000, negara yang berada di pusat kawasan Timur Tengah. Sejak kecil, Tiba memiliki impian dan tujuan hidup seperti kebanyakan pemuda lain. Tetapi hidupnya berubah secara drastis setelah ia membuat keputusan besar yang akan mengubah takdir selamanya. Pada tahun 2017, ketika usianya baru menginjak 17 tahun, ia pergi bersama keluarganya untuk berlibur ke Turki, negara yang memang kebetulan dekat dengan Irak. Tiba tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan singkat ini akan merubah seluruh hidupnya. Selama berada di Turki, Tiba merasa kedekatan dan ketertarikannya yang mendalam terhadap negara itu. Saat masa liburan keluarga berakhir, Tiba mengambil sebuah tindakan yang sangat berani dan mengejutkan. Dia memilih untuk tidak kembali ke Irak dan menetap di Turki. Keputusan ini begitu sulit karena artinya ia harus berpisah dengan keluarganya. Akibatnya, keluarganya harus kembali ke Irak, sementara Tiba untuk memilih tinggal seorang diri, jauh dari keluarga dan segala yang dia kenalnya. Beberapa sumber yang ada di Turki mengatakan bahwa hubungan Tiba dengan keluarganya, terutama bapak dan saudara laki-lakinya, memang tidak begitu harmonis. Keputusan besar ini semakin memperburuk hubungan yang sudah retak. Keluarga Tiba tidak mendukung pilihannya, yang semakin menjauh mereka satu sama lain. Di Turki, Tiba menemukan rasa cinta damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia jatuh cinta dengan suasana kota yang hidup dan dinamis. Ia merasa nyaman tinggal di kota yang dulunya adalah ibu kota Turki itu. Tiba memutuskan untuk mendokumentasikan perjalanan hidup mereka melalui saluran YouTube itu. Dengan format vlog yang ia pilih, ia bisa berbagi kisahnya kepada orang-orang dengan mudah dan cepat, memberikan mereka kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandangnya. Saluran YouTube Tiba pun semakin berkembang, menarik banyak pengikut yang tertarik dengan kisah hidupnya. Tak lama setelah itu, Tiba bertemu dengan seorang pria bernama Muhammad, dan mereka mulai menjalin hubungan yang erat. Bersama Muhammad, Tiba mulai merekam video-video mereka memanfaatkan peluang untuk membangun kehadiran mereka di medsos sebagai influencer. Saluran Tiba menampilkan berbagai jenis konten. Ia sering membagikan foto-foto di medsos, memberikan pengikutnya gambaran visual tentang pengalamannya. Video-videonya pun juga menggambarkan kehidupan yang penuh warna dan kegembiraan, menangkap momen-momen sehari-hari seperti pesta ulang tahun, kejutan yang diadakan untuknya, serta tempat-tempat menarik untuk mereka kunjungi. Hubungan antara Tiba dan Muhammad semakin mendalam, dan mereka mulai merencanakan pernikahan mereka. Kisah cinta mereka begitu memikat, menarik perhatian banyak penonton yang mengikuti perjalanan mereka dengan penuh antusias. Pada tahun 2023, ketika Tiba berusia 22 tahun, ia membuat keputusan besar untuk mengunjungi keluarganya di Irak. Meskipun ia telah merencanakan perjalanan ini sebelumnya, keinginan ibunya yang terdengar penuh kerinduan di telepon mengubah segalanya. Kata-kata ibunya yang penuh emosi menyentuh hati Tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera pergi. Tiba memutuskan untuk memajukan rencananya dan melakukan perjalanan ke Irak pada bulan Januari 2023. Ingin merasakan kembali kedekatan dengan keluarganya. Selama perjalanan ini, Tiba juga berkesempatan untuk mendukung tim sepak bola nasional Irak dalam turnamen Piala Arab ke-25, yang salah satu pertandingan utamanya akan digelar di Irak. Dengan semangat dan antusiasnya, Tiba memulai perjalanan menuju Irak pada Januari 2023, meninggalkan tunangannya di Turki dengan harapan besar untuk bertemu keluarganya. Pada tanggal 31 Januari, ia telah merencanakan untuk bertemu mamanya di rumah temannya di dekat Baghdad. Ini akan menjadi kesempatan berharga bagi ibu dan anak untuk kembali terhubung. Berbicara tentang
kenangan masa lalu dan menciptakan momen-momen baru berwarna. Tiba memilih untuk bertemu ibu di rumah teman, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan bertemuan dengan bapaknya. Mengingat hubungan mereka yang sudah rumit, dia lebih memilih untuk tidak mengunjungi rumah keluarganya, berharap reuni ini dapat berlangsung dengan damai. Namun Tiba tidak tahu bahwa keputusan yang tampak sederhana dan tidak berbahaya itu akan berakhir dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Begitu tiba di rumah temannya, ia langsung terkejut dan merasa tidak percaya. Tiba mendapati seluruh keluarganya menunggu di sana. Bukan hanya ibunya saja, tapi bapaknya juga dan sejumlah kerabat lainnya. Kebingungan memenuhi ruangan. Tiba merasa hancur untuk menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah rencana jahat yang tak pernah ia duga. Tanpa perlawanan, keluarganya menyeretnya dan membawanya secara paksa ke provinsi Diyala, tempat tinggal keluarganya, yang berjarak 160 km dari kota Baghdad. Ketika Tiba akhirnya sadar dan kembali di rumahnya, dunia seakan-akan runtuh di sekelilingnya. Emosi meledak dan pertengkaran sengit terjadi antara Tiba dan bapaknya. Kata-kata yang tajam saling menuduh semakin memperburuk suasana yang sudah tegang. Dalam kelelahan dan perasaan emosi yang terkuras, Tiba memutuskan untuk mundur ke kamarnya, mencari sedikit ketenangan dari segala keguncangan yang ia alami. Namun ia tidak tahu kalau kengerian baru saja dimulai itu masih jauh dari selesai. Saat Tiba terlelap dengan cemas, diliputi oleh amarah yang belum mereda, bapaknya yang dipenuhi rasa marah, dan harga diri yang terluka memasuki kamar Tiba. Dalam ledakan kekerasan yang brutal dan tak termaafkan, ia menyerang putrinya, mencekiknya dengan tangan kasar hingga napas Tiba terhenti. Tiba yang berumur 22 tahun menjadi korban tindakan yang sangat menyayat hati. Dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindunginya. Kasus tragis ini terjadi pada tahun 2023. Dan dalam video ini, Tiba yang lahir di Irak pada tahun 2000, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, seperti banyak orang lain, Tiba memiliki impian besar dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Namun hidupnya berubah total ketika ia membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidup selamanya. Lalu ayah Tiba yang setelah melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja menyerahkan diri kantor polisi, mengaku telah menghabisi putrinya. Ia membenarkan tindakannya dengan alasan keliru kalau ia melakukan demi kehormatan keluarganya. Menurutnya, Tiba telah membawa malu dengan kehidupan sebagai seorang influencer yang dianggap tidak pantas. Tindakannya itu kemudian diberitakan oleh media. Namun identitasnya sangat dirahasiakan untuk melindungi privasi keluarga itu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak juga menyatakan kalau Tiba dan bapaknya telah lama mengalami ketegangan dalam hubungan keluarga mereka. Ada beberapa laporan sebelumnya yang melibatkan polisi. Namun polisi tidak pernah mengantisipasi bahwa konflik ini akan berujung sebuah tragedi mengerikan. Beberapa polisi yang terlibat dalam kasus tersebut mengatakan kalau mereka tidak pernah menduga permasalahan keluarga ini akan berakhir dengan kekerasan yang mematikan. Tiba sejak usia muda sudah mengalami banyak tekanan dalam keluarga, dan konflik-konflik ini terus berkembang hingga kejadian tragis itu terjadi. Setelah tragedi ini terungkap, banyak pihak mulai menyuarakan keprihatinan. Protes besar digelar di Irak menuntut keadilan bagi Tiba, serta perubahan dalam sistem hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Aktivis hak asasi manusia menyeruakan perlunya undang-undang yang tegas untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Protes tidak hanya berlangsung di Irak, tetapi juga di berbagai medsos, di mana masyarakat meminta agar pelaku diadili seadil-adilnya. Bapaknya itu. Sebuah hashtag bertulisan Tiba Ali menjadi simbol perjuangan ini. Dan meskipun ada banyak suara yang membela pelaku, kesadaran pentingnya keadilan menjadi sorotan utama.
Protes ini pun di media sosial juga berkembang pesat, dengan banyak orang menyuarakan bahwa kejahatan ini adalah penghabisan demi kehormatan, sebuah fenomena yang sering terjadi di Irak. Kasus ini juga mengingat masyarakat akan kejadian serupa yang menimpa wanita lain, seperti kasus Malik Al-Laiti pada tahun 2020. Kejadian-kejadian seperti ini juga mencerminkan ketidakadilan yang terus berlangsung, dan banyak pihak yang menginginkan perubahan sistem yang lebih adil, terutama bagi perempuan. Kejahatan terhadap tiba menggugah sesuatu sistem yang lebih adil, terutama bagi perempuan. Banyak orang untuk lebih peduli terhadap hak-hak perempuan. Meskipun proses hukum masih harus melewati hambatan, keputusan untuk menuntut keadilan tetap bergema. Meskipun kenyataan pelaku mungkin tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.